Hai, kita berjumpa lagi di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan belajar tentang teori irisan, persamaan, dan perbedaan mesin kecerdasan. Teori ini seperti apa dan manfaatnya untuk apa? Yuk kita simak. Pendahuluan. Konsep Stephen dapat memframing itu bahasa sederhananya yaitu mencocokkan, dapat memframing keempat mesin kecerdasan Stephen, yaitu sensing, thinking, intuiting, dan feeling, berdasarkan teori personality John Holland. Sehingga dari framing ini, muncul teori irisan persamaan dan perbedaan mesin kecerdasan, yang sekarang sedang kita bahas ini. Teori personality John Holland. John Holland, penemu teori ini, mengelompokkan kepribadian manusia menjadi 6 tipe kepribadian, disingkat RIASEC. Keenam tipe kepribadian itu bisa dilihat pada gambar, yaitu Holland hexagon atau segi 6 Holland. Pada segi 6 Holland ini terdapat 6 tipe kepribadian, mulai dari tipe kepribadian realistik, investigatif, enterprising, artistik, sosial, dan terakhir konvensional. Jadi John Holland membagi atau mengelompokkan kepribadian manusia menjadi 6 tipe ini. Satu tipe kepribadian memiliki satu lawan. Jadi cara bacanya seperti ini. Untuk tipe kepribadian realistik, maka lawannya adalah artistik yang berhadapan ini. Sedangkan tipe konvensional, lawannya adalah tipe enterprising, lawannya ini yang berhadapan. Kemudian tipe sosial, lawannya adalah tipe investigatif yang berhadapan ini. Jadi terdapat 3 pasang kepribadian, dirinci lagi menjadi 6 tipe kepribadian John Holland. Maksud. Yang dimaksud persamaan di sini adalah meskipun antar dua mesin kecerdasan Stephen memiliki kepribadian yang berbeda, contohnya sensing dengan thinking, sensing dengan feeling, dan sensing dengan intuiting. Sensing dengan thinking ini kan mesin kecerdasan yang berbeda, sehingga kepribadiannya berbeda. Namun, keduanya tetap memiliki persamaan. Jadi meskipun sensing dan thinking ini kepribadiannya berbeda, namun sensing dan thinking ini tetap memiliki persamaan. Kemudian, yang dimaksud dengan perbedaan adalah satu pasang MK yang memiliki persamaan itu berlawanan dengan satu pasang MK lainnya. Jadi tadi, sensing dengan thinking, ini kan memiliki persamaan. Nah, pasangan sensing dan thinking ini berlawanan atau memiliki perbedaan dengan pasangan lainnya, yaitu intuiting dan feeling. Begitu juga dengan pasangan sensing dan feeling. Itu memiliki perbedaan atau berlawanan dengan pasangan thinking dan intuiting, dan seterusnya. Jadi itu maksudnya persamaan dan perbedaan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lanjut ya. Perbedaan pertama yaitu tipe realistik lawan tipe artistik. Dari keenam tipe kepribadian John Holland, terdapat tipe realistik yang lawannya adalah tipe artistik. Nah, menurut konsep Stephen, tipe realistik itu jika di-framing berdasarkan konsep Stephen, maka terletak di belahan otak bagian kiri. Sedangkan tipe artistik John Holland, jika di-framing berdasarkan konsep Stephen, maka terletak di belahan otak bagian kanan. Seperti yang sudah kita pahami,
bahwa di belahan otak kiri terdapat dua mesin kecerdasan, yaitu sensing dan thinking. Sedangkan di belahan otak bagian kanan terdapat mesin kecerdasan feeling dan intuiting. Jadi, sensing dan thinking ini memiliki persamaan, meskipun keduanya ini dua mesin kecerdasan yang berbeda, namun keduanya ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama terletak di belahan otak bagian kiri. Yang disebut John Holland adalah tipe realistik. Sedangkan mesin kecerdasan intuiting dan feeling ini, meskipun dua mesin kecerdasan yang berbeda, tapi juga sama-sama memiliki persamaan, yaitu terletak di belahan otak bagian kanan. Yang disebut John Holland adalah tipe artistik. Jadi terdapat dua pasangan sensing dan thinking. Yang otak kiri disebut realistik, dan pasangan intuiting dan feeling yang di otak kanan disebut artistik. Jadi terdapat persamaan sekaligus perbedaan. Sama sensing dan thinking sama-sama realistik, intuiting dan feeling sama-sama artistik. Dan ini perbedaannya, ada otak kiri dan otak kanan. Nah, otak kiri sendiri menurut Stephen ciri-cirinya adalah ini: bersifat logis, urut, analitis, objektif, dan rasional. Sedangkan belahan otak kanan memiliki karakteristik intuitif, acak, sintesis, subjektif, dan emosional. Jadi itu perbedaan pertama, yaitu realistik atau otak kiri lawan artistik atau otak kanan. Perbedaan kedua, yaitu tipe sosial lawan tipe investigatif. Jika di-framing berdasarkan konsep Stephen, maka tipe sosial John Holland adalah terletak di belahan otak bagian bawah. Sedangkan tipe investigatif John Holland terletak di belahan otak bagian atas. Nah, seperti yang kita sudah ketahui bahwa di otak bawah terdapat dua mesin kecerdasan, yaitu sensing dan feeling. Sedangkan di belahan otak bagian atas terdapat mesin kecerdasan thinking dan intuiting. Jadi, thinking dan intuiting ini meskipun dua mesin kecerdasan yang berbeda, namun keduanya memiliki persamaan, yaitu sama-sama terletak di belahan otak bagian atas, atau disebut tipe investigatif oleh John Holland. Dan juga sama, tipe sensing dan feeling ini meskipun dua mesin kecerdasan yang berbeda, namun keduanya juga memiliki persamaan, yaitu sama-sama terletak di belahan otak bagian bawah. Yang disebut John Holland adalah tipe sosial. Nah, menurut konsep Stephen, belahan otak bawah itu memiliki keunggulan terkait pada memori, emosi, dan berhubungan dengan orang. Sedangkan belahan otak bagian atas menurut konsep Stephen memiliki keunggulan terkait pikiran, imajinasi, ide, gagasan, dan ilmu. Jadi itu perbedaan kedua, yaitu sosial atau belahan otak bagian bawah lawan tipe investigatif atau belahan otak bagian atas. Perbedaan ketiga, yaitu tipe konvensional lawan tipe enterprising. Jika di-framing berdasarkan konsep Stephen, maka tipe konvensional John Holland ini disebut konsep Stephen sebagai diagonal organisasi. Sedangkan tipe enterprising John Holland ini disebut konsep Stephen sebagai diagonal produksi. Sebagai tambahan,
teori personality MBTI menyebut tipe konvensional John Holland ini sebagai tipe judging. Sedangkan teori personality MBTI menyebut tipe enterprising John Holland ini sebagai tipe perceiving. Nah, diagonal organisasi terdiri atas dua mesin kecerdasan, yaitu thinking dan feeling. Sedangkan diagonal produksi terdiri atas dua mesin kecerdasan, yaitu sensing dan intuiting. Nah, meskipun mesin kecerdasan thinking dan feeling ini adalah dua mesin kecerdasan yang berbeda, bahkan saling berlawanan, namun keduanya tetap memiliki persamaan, yaitu suka terlibat dalam aktivitas organisasi. Keduanya sama-sama suka terlibat dalam aktivitas organisasi. Namun, ciri khasnya, kalau mesin kecerdasan thinking itu mengorganisasikan menggunakan pikiran, sehingga disebut managerialship, sedangkan mesin kecerdasan feeling mengorganisasikan menggunakan hati, menggunakan perasaan, sehingga disebut leadership. Nah itu persamaannya mesin kecerdasan thinking dan feeling, yaitu sama-sama terletak di diagonal organisasi. Sedangkan untuk diagonal produksi terdapat dua mesin kecerdasan, yaitu sensing dan intuiting. Meskipun keduanya adalah dua mesin kecerdasan yang berbeda, bahkan saling berlawanan, bertolak belakang, namun keduanya tetap memiliki persamaan, yaitu sama-sama terletak di diagonal produksi. Karakteristik diagonal produksi ini adalah suka terlibat dalam aktivitas produksi. Jadi dua mesin kecerdasan tersebut suka terlibat dalam aktivitas produksi. Namun ciri khasnya kalau mesin kecerdasan sensing itu lebih kepada membuat atau meniru, sedangkan tipe intuiting lebih ke berkreasi atau mencipta. Namun sama-sama suka terlibat dalam aktivitas produksi. Jadi itu perbedaan ketiga, yaitu konvensional yang disebut Stephen sebagai diagonal organisasi, sedangkan enterprising yang disebut konsep Stephen sebagai diagonal produksi. Jadi terdapat tiga perbedaan. Kombinasi kepribadian. Jika digabungkan, maka masing-masing mesin kecerdasan memiliki kepribadian dari tiga perbedaan tadi. Untuk mesin kecerdasan sensing, tipe sensing memiliki kepribadian dari belahan otak kiri, belahan otak bawah, dan diagonal produksi. Untuk mesin kecerdasan thinking memiliki kepribadian dari belahan otak kiri, belahan otak atas, dan diagonal organisasi. Mesin kecerdasan intuiting memiliki kepribadian dari belahan otak kanan, belahan otak atas, dan diagonal produksi. Dan terakhir, mesin kecerdasan feeling memiliki kepribadian dari belahan otak kanan, belahan otak bawah, dan diagonal organisasi. Jadi itu, masing-masing mesin kecerdasan membawa kepribadian dari tiga perbedaan tadi. Manfaat. Jadi manfaat kita memahami teori irisan persamaan dan perbedaan mesin kecerdasan adalah meskipun kita terpaksa melakukan pekerjaan yang bukan keunggulan kita, bahkan pekerjaan itu adalah kelemahan terbesar kita, maka kita tetap bisa melakukannya. Hanya saja
pendekatannya yang perlu disesuaikan. Contoh pertama, karyawan sensing harus melakukan pekerjaan kreatif, yang mana pekerjaan kreatif itu adalah keahlian intuiting. Namun karena sama-sama diagonal produksi, jadi sensing dan intuiting kan sama-sama terletak di diagonal produksi, maka karyawan sensing tetap bisa melakukannya, melakukan pekerjaan kreatif tadi. Hanya saja karyawan sensing dia perlu meniru dan memodifikasi dari yang sudah ada agar hasil pekerjaannya menjadi unik. Itu contoh pertama. Contoh kedua, pimpinan thinking harus memimpin dan mengarahkan banyak bawahan, yang mana pekerjaan itu adalah keahlian orang tipe feeling. Karena orang tipe thinking dan feeling itu sama-sama terletak di diagonal organisasi, maka pimpinan thinking tetap bisa melakukannya, tetap bisa melakukan pekerjaan memimpin dan mengarahkan itu. Hanya saja pimpinan thinking dia perlu mengelola bawahan menggunakan sistem, sehingga bawahannya bisa mengikuti arahan sistem. Baik, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Kalau kalian butuh informasi seputar tes TIFIN, lokasi tes yang paling dekat, atau informasi apapun terkait tes TIFIN, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang belum jelas, silahkan sampaikan pertanyaan kalian di kolom komentar di YouTube. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.